di sini ada namanya rumah siput yang berbentuk seperti siput. Yang kedua ini ada saraf pendengar. Yang ketiga ini setelah gendang telinga ada namanya saluran Eustachius. Yang pertama ada daun telinga ini untuk menangkap suara dari luar. Dan kedua ini ada lubang telinga untuk masuk ke dalam gendang telinga. Setelah itu ada gendang telinga. Gendang telinga itu untuk menangkap suara dari luar yang melalui daun telinga dan lubang telinga. Jika ada suara masuk dari luar, maka gendang telinga akan bergetar. Selanjutnya ada tulang pendengar yang terdiri dari 3 tulang tadi yang saya jelaskan. Ini berfungsi untuk menangkap suara dari gendang telinga menuju ke dalam telinga. Saluran Eustachius yaitu lubang telinga bagian dalam yang berfungsi untuk menyeimbangkan suara dari luar menuju ke dalam lubang telinga bagian dalam. Yang selanjutnya ada rumah siput. Rumah siput untuk berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara, dan jika suara masuk, rumah siput akan bergetar. Dan selanjutnya ada ini namanya saraf telinga. Saraf telinga itu berfungsi untuk menyalurkan suara dari luar menuju ke otak manusia. Yaitu ada tulang lekukan setengah lingkaran ini atau yang namanya 3 saluran lingkaran berfungsi untuk indera ke dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sensorik kulit. Kulit itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis itu adalah kulit bagian luar yang melindungi kulit dari bakteri atau luka dan lain-lain. Selanjutnya itu ada di bagian tengah yaitu dermis. Itu adalah lapisan kulit yang paling tebal di tubuh kita, tapi tergantung letaknya di mana. Biasanya kulit yang paling tebal itu ada di tumit kaki, dan kulit yang paling tipis itu ada di kelopak mata. Di dalam dermis ada saraf yang mengirimkan sinyal ke otak. Jadi ketika kita sarafnya terkena atau gelitikan dan lain-lain, itu yang bisa menangkap adalah dermis. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis itu adalah bagian kulit paling dalam yang bertekstur lengket karena berminyak dan lengket karena itu semuanya adalah lemak, dan berfungsi untuk melindungi saraf otot di dalam tubuh. Dan setelahnya yaitu ingin menjelaskan tentang sistem sensorik mulut, dan kita langsung ke lidah sebagai pengunyah makan dan perasa ketika kita makan atau minum. Yang pertama itu ada ini pengecap lidah yang bisa merasakan semua rasa dan berbagai rasa dan dibagi berbagai bermacam-macam. Dan dari tadi penjelasan saya atau yang disebut kuncup pengecap ini yang bisa merasakan yang bertekstur di semua lidah ini atau yang bertekstur di rongga-rongga mulut. Dan lidah kita bisa merasakan yang pertama itu pahit, yang kedua itu asam, asin, sama pedas. Jika pedas maka rasanya akan menyebar ke semua lidah, dan asin di tengah, dan manis di depan, dan pahit di pinggir-pinggir lidah, belakang lidah. Selanjutnya itu adalah bagian mata, dan di sini saya akan menjelaskan dari pertama masuk cahaya itu ditangkap oleh kornea dan masuk ke dalam bagian dalam mata. Setelah cahaya masuk ke dalam mata, cahaya itu akan ditangkap oleh retina. Selanjutnya itu adalah
Mata terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah dari luar adalah kornea, yang kedua iris, yang ketiga pupil. Yang pertama itu adalah kornea, itu adalah menangkap cahaya dari luar, dan yang kedua itu adalah iris, itu adalah menerima cahaya dari kornea sebelum masuk ke dalam beberapa masukan pupil. Dan pupil ini adalah cahaya untuk bertugas atau berfungsi sebagai mengukur banyak dikitnya cahaya masuk dalam organ mata. Selanjutnya ada 2 saraf atau yang ini putih ini sama bawah. Yang pertama adalah sklera. Sklera adalah berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan dalam bola mata.